Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazifa Zalfa, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dari Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia. Hari ini saya akan menjelaskan atau menerangkan buku Ta'lim Muta'alim pasal 11 bagian kedua. Jadi nanti bagian pertama akan dijelaskan oleh Nur Aini dan saya bagian yang kedua. Sebagai pengantar untuk menerangkan bagaimana isi dari yang bagian 1. Jadi pasal 11 ini menjelaskan tentang sikap waro dalam menuntut ilmu. Jadi waro itu apa sih gitu kan? Jadi sikap waro itu adalah menjauhkan diri dari perbuatan dosa. Jadi kita sebagai manusia harus menjaga diri kita dari perbuatan dosa. Gitu. Meminimalisir supaya kita tidak banyak melakukan atau berbuat dosa. Nah, beberapa contoh yang dijelaskan di bagian pertama itu, pertama kita tidak boleh makan terlalu banyak atau terlalu kenyang, jadi makan hanya secukupnya saja. Yang kedua, kita harus tidur yang cukup, jadi kita nggak boleh banyak tidur. Dan yang ketiga, kita itu nggak boleh gibah. Tahu kan gibah itu apa? Gibah itu membicarakan hal-hal yang jelek tentang orang lain, dan lain sebagainya nanti akan dijelaskan di bagian pertama. Gitu. Sekarang saya bagian kedua. Wahukia anna rojulaini khoroja fi talabil ilmi lil gurbah. Artinya, dikisahkan bahwa ada 2 orang laki-laki pergi untuk mencari ilmu. Wa kana syarikaini fil ilmi. Dan 2 orang tersebut menuntut ilmu bersama-sama. Para jangan ada sinina ilal baladihima waqad faquha ahaduhuma walam yafkuhil akhar. Maka setelah beberapa tahun mereka belajar, mereka kembalilah ke negeri mereka, gitu kan? Tapi setelah mereka balik dari tempat mereka menuntut ilmu, salah satu dari mereka itu alim dan yang satunya lagi tidak alim. Fata'amma fuqahaul baldati wasa'alu an halihima wa tikrorihima wa julusihima. Kemudian para ahli fikih itu berpikir nih, kok bisa 2 orang yang belajar bersama di suatu daerah yang sama, tapi kok yang satu alim dan yang satunya lagi tidak alim? Akhirnya para ahli fikih itu bertanya tentang cara belajarnya dan cara duduknya kepada kedua orang tersebut. Fa ukhbiru anna julusal lazi tafaqqaha fil halil takriri kana mustaqbilal kiblati wa misril lazi hasolal ilmi fiha. Dikabarkan bahwa orang yang alim ini itu dia ketika belajar dan ketika mengulang pelajarannya itu selalu menghadap kiblat. Nah, setelah itu, selain menghadap kiblat, orang alim ini ketika belajar juga selalu memperhatikan guru yang ada di depannya gitu. Jadi ketika guru mengajarkan, menjelaskan, dia selalu memperhatikan, tidak sambil ngobrol, tidak membelakangi gitu. Wal akhiro kana mustakbiro kiblati wa wajuhu ilal goiril misri. Nah, satunya lagi nih yang tidak alim itu ketika belajar atau ketika mengulang pelajaran itu selalu membelakangi kiblat. Dan ketika ada guru yang mengajar itu, orang yang tidak alim ini itu selalu membelakangi guru, selalu tidak memperhatikan gurunya gitu. Fattafaqal ulama wal fuqaha'u anna
fukiha fokoha bibarkati istiqbalil kiblat. Maka dari situlah para ulama bersepakat bahwa orang yang alim itu bisa alim itu karena mendapat keberkahan menghadap kiblat ketika belajar gitu. Izhuwa sunnatu fil julusi ilal indat doruroti bibarkati du'ai muslimina. Nah, karena duduk menghadap kiblat ini adalah sunnah. Dan orang alim ini juga mendapat keberkahan dari doa guru yang mengajarkannya karena dia selalu memperhatikan gitu. Jadi wajar aja ya kalau misalnya dia alim karena dia selalu memperhatikan dan dia dapat berkah doa dari guru yang mengajarnya. Terus selanjutnya, fa innal misra la yakhlu an ubadi wa ahli khairi. Maka sungguh sebenarnya guru-guru itu tuh pada tahu kalau misalnya anak tersebut tuh alim gitu. Fazohiru anna abidan minal ubadi da'a lahu fil lail. Pada kenyataannya orang alim tersebut juga selalu berdoa di malam hari. Ngerti kan maksudnya berdoa di malam hari? Berarti si orang alim ini selain dia belajar menghadap kiblat dan selalu memperhatikan guru, orang alim tersebut juga selalu berdoa di malam hari itu maksudnya sholat tahajud gitu. Fayan bagi litoli bil ilmi an la yatahawana bil adabil sunnah nih gitu. Jadi para pencari ilmu itu tidak boleh melalaikan adab, sopan santun, dan hal-hal yang hukumnya sunnah. Jadi kita sebagai para pencari ilmu itu harus selalu menghargai hal-hal yang sunnah dan adab-adab sopan santun gitu. Fa inna min tahawana bil adabi hurima sunnani. Maka sungguh jika seseorang itu melalaikan adab sopan santun akan terhalang dari hal-hal yang sunnah. Itu. Terus selanjutnya wa man tahawana bisunnani hurima faroido. Nah, di sini dilanjutkan lagi. Dan siapa yang melalaikan hal-hal yang sunnah, maka akan terhalang dengan hal-hal yang wajib. Tuh. Wa man tahawana bil faroida hurimal akhirat. Dan barang siapa yang melalaikan hal-hal yang wajib, maka akan terhalang dengan urusan akhirat. Kenapa sih tadi dijelaskan bahwa yang kita tuh tidak boleh melalaikan adab sopan santun karena akan terhalang dengan hal-hal yang sunnah. Kemudian dilanjutkan lagi, jika melalaikan hal-hal yang sunnah, maka akan terhalang dengan hal-hal yang wajib. Selanjutnya yang terakhir, jika hal-hal yang wajib dilalaikan, maka akan terhalang dengan urusan akhirat. Kenapa bisa begitu? Jadi ibaratnya seperti kita itu harus menghargai hal-hal yang kecil terlebih dahulu. Kita aja itu belum tentu bisa sopan, belum bisa beradab yang baik. Gimana kita bisa melakukan hal-hal yang urusannya sunnah gitu kan. Terus
dilanjutkan lagi. Hal-hal yang sunnah aja kita nggak bisa menghargai, nggak bisa melakukan. Gimana kita mau melakukan hal-hal yang wajib. Jadi semua itu akan terhalang dan terhalang dan terhalang. Jadi sebisa mungkin kita harus menghargai, selalu melakukan hal-hal yang baik, walaupun sekecil apapun gitu. Supaya hal-hal yang sunnah tadi, yang wajib tadi itu bisa terlaksana gitu teman-teman. Wa ba'duhum qala hadza haditsu an Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Nah, jadi sebagian dari beberapa orang itu berkata bahwa ini adalah hadis Rasulullah. Selanjutnya, wayan bagi an yukthiros sholata wa yusolli sholatal khosiin. Wayan bagi an yukthiros sholata wa yusolli sholata khosyiin. Para pencari ilmu itu harus memperbanyak sholat dan khusyuk dalam melaksanakan sholat. Fa inna dzalika aunun lahu alal tahsili wat ta'alumi. Karena banyak sholat dapat memperoleh banyak ilmu. Jadi kita sebagai para pencari ilmu, santriwan, santriwati, mahasiswa, mahasiswi, dan semua orang yang sedang mencari ilmu, itu kita harus memperbanyak sholat gitu, karena dengan kita berbanyak sholat kita akan mendapat banyak ilmu juga gitu. Wa unsitu lisaykhi Khaliliz Zahidil Hajjaji Najmuddin Umar bin Muhammadin Nasyafi. Dalam syair Syekh Najmuddin Umar bin Muhammad Syafi'i. Jadi ini ada syair dari Syekh Najmuddin Umar bin Muhammad Syafi'i. Kun lil awamiri wan nawahiya hafizun wa ala sholati muwaziban wa muhafizun watlub ulumas syar'i wajhad wasta'in bitoyibati tashir faqihan hafizan was'ala ilahaka hifzika rogiban fi fadlihi fallahu khairun hafizin wa qala ati'u wajiddu wala taksalu. Jadi tadi yang sudah saya sampaikan itu adalah syair dari Najmuddin Umar bin Muhammad Syafi'i. Nah, karena saya tidak pandai, belum pandai untuk bernyanyi, jadi hanya dibacakan saja. Kemudian adapun arti dalam syair tersebut yaitu kamu adalah orang yang menjaga perintah dan larangan-larangan Allah, dan orang yang menjaga dan aktif mengerjakan sholat. Tuntutlah ilmu, agama, dan syarat. Giatlah mempelajari sambil memohon pertolongan melalui amalan yang baik. Niscaya kamu menjadi orang ahli ilmu agama. Memohonlah kepada Tuhanmu agar hafalanmu dipelihara dari kelupaan olehnya. Karena kamu orang yang suka akan anugerahnya. Allah adalah sebaik-baik zat yang memelihara. Dan beliau berkata, bersungguh-sungguhlah kamu dan jangan bermalas-malasan. Selanjutnya, wangtum ila ja'una wala tahja'u fahiyaru waro qalilan minal laili ma yahja'un. Artinya, dan kalian akan dikembalikan kepada Allah dan janganlah kalian tertidur. Maksudnya di sini janganlah tertidur itu jangan terlalu banyak tidur.
Arti selanjutnya, sebaik-baiknya makhluk adalah orang yang sedikit tidurnya. Jadi kita sebagai pencari ilmu juga sebaiknya harus dikurangi jam tidurnya. Misalkan kita tidur jam 10, berarti kita harus bangun lebih cepat. Misal jam 3 kita sudah bangun untuk sholat tahajud, kemudian sambil menunggu waktu subuh kita bisa tadarus, bisa membaca pelajaran yang akan nanti disampaikan atau untuk ulangan atau segala macam. Wayan bagi anyastash hiba daftar ala kulli halin liyutoli aku. Para pencari ilmu seharusnya selalu membawa buku catatan dalam segala hal untuk ditelaah. Wakila man lam yakuni daftar fi kummihi lam butil hikmati fi qoblihi. Dikatakan bahwa siapa yang tidak ada buku di sakunya, tidaklah melekat hikmah di dalam hatinya. Jadi, sebaik-baiknya pencari ilmu itu, kita harus selalu membawa buku supaya ketika kita lagi punya waktu senggang, kita bisa membaca ulang materi-materi yang ada di dalam buku tersebut. Wayan bagi an yakunat daftari bayadun wayash tashhibal mihbaratu liyak tubama sami'a waqad zakarna haditha Hilan ibni Yashar. Para santri hendaknya membawa buku catatan kosong dan pena untuk menulis apa yang didengar dari gurunya. Jadi, para pencari ilmu itu harus membawa buku kosong atau buku yang masih kosong lah, yang masih bisa buat nyatet. Jadi ketika misalkan kita ketemu guru nih di luar jam pembelajaran, itu jadi kita bisa sambil nyatet apa-apa yang guru sampaikan. Jadi teman-teman, kurang lebihnya begitu. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Sekarang kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Hoyrul Makfiroh. Saya akan bertanya, jadi kesimpulan sikap waro dalam menuntut ilmu itu apa? Terima kasih. Terima kasih kepada Hoyrul. Jadi saya akan menjawab pertanyaan Hoyrul. Pertanyaannya tadi, kesimpulan dari sikap waro ya dalam menuntut ilmu. Jadi sini saya akan menyebutkan 3. Pertama, kita harus menyimak atau mendengarkan guru ketika guru sedang menyampaikan pembelajaran gitu. Karena kan waro ini itu kita berusaha untuk menghindari perbuatan-perbuatan dosa. Kemudian yang kedua, memperbanyak sholat. Memperbanyak sholat juga kan agar kita memperbanyak ilmu, agar ilmu yang kita dapat itu akan terus melekat. Yang ketiga, tidak melalaikan hal-hal sunnah yang sudah tadi dijelaskan, tidak melalaikan adab sopan santun, dan tidak melalaikan hal-hal yang fardu juga gitu. Kurang lebihnya teman-teman yang bisa menjawab atau menambahkan jawaban saya, silakan tulis di komentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Yulianti izin bertanya, ibroh atau hikmah apa dari cerita sikap waro dalam menuntut ilmu yang telah disampaikan tadi? Terima kasih. Ya, kepada Yulianti, terima kasih. Jadi hikmahnya dari cerita yang tadi sudah saya sampaikan itu, kita ketika belajar itu harus menghadap kiblat. Jadi kita disunahkan untuk menghadap kiblat ketika belajar, mengulang pelajaran, dan lainnya. Kemudian gimana supaya kita menjadi alim juga tuh, seperti yang diceritakan tadi, itu kita selalu mendengarkan guru ketika sedang
menyampaikan pembelajaran. Jadi ketika guru sedang menyampaikan pelajaran, kita nggak boleh ngobrol, kita nggak boleh malingin muka. Nah, jadi kita harus fokus mendengarkan apa yang telah guru sampaikan. Begitu kurang lebihnya. Teman-teman juga boleh menambahkan di komen ya. Bismillahirrahmanirrahim, saya Rafika ingin bertanya, bagaimana contoh sikap waro yang dapat kita teladani dalam belajar? Sekian, terima kasih. Ya, untuk pertanyaan terakhir ya, Rafika. Jadi, contoh sifat waro yang dapat kita teladani itu seperti yang tadi di dalam cerita dua orang pelajar. Nah, itu bisa banget kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi kita harus menghadap kiblat, karena kan menghadap kiblat itu disunahkan, dan kemudian selain menghadap kiblat itu yang dapat kita contoh juga apa? Kita harus mendengarkan guru ketika menyampaikan pembelajaran gitu. Nggak cuman guru, semua orang yang sedang memberikan kita ilmu baru gitu, baik seperti motivator gitu kan, bisa, karena kan kita mengambil ilmu dari mereka. Nah, kita itu ketika mengambil ilmu dari mereka itu harus menghadap mereka, nggak boleh berpaling, nggak boleh sambil ngobrol, supaya ilmu yang mereka sampaikan itu tertanam dan masuk ke dalam diri kita gitu, masuk ke dalam pikiran kita, sehingga kita tidak lupa gitu. Gitu kurang lebihnya. Nah, teman-teman juga boleh banget ya komen di bawah ini sifat waro yang bisa kita teladani dalam kehidupan sehari-hari itu apa gitu. Sekian. Terima kasih.